Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Ibu Dr. Andus Hefi Alberida MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Evaluasi Proses dan Hasil Pembelajaran Biologi. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai instrumen evaluasi aspek sikap. Dengan saya sendiri, Leni Parwati, selaku moderator pada presentasi hari ini. Selanjutnya ada Livia Susanti dan juga Miftahul Husni Arta. Untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Miftahul Husni Arta. Kepada saudari dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian afektif. Afektif adalah perilaku yang memberatkan perasaan, emosi, atau derajat tingkat penolakan atau penerimaan terhadap suatu objek. Selanjutnya yaitu prinsip penyusunan evaluasi aspek sikap. Penilaian sikap berdasarkan kurikulum 2013. Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama yaitu objek, berarti penilaian berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektif penilaian. Yang kedua yaitu terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran dan berkesinambungan. Yang ketiga yaitu ekonomis, yang berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya. Yang keempat transparan, yang berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak. Yang kelima akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya. Dan yang terakhir yaitu edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru. Selanjutnya yaitu kaidah penyusunan instrumen evaluasi aspek sikap. Yang pertama menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner adalah instrumen penelitian yang terdiri dari rangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Kuesioner dapat dianggap sebagai wawancara tertulis. Adapun skala yang digunakan dalam kuesioner yaitu yang pertama, skala dikotomis, berupa jawaban ya atau tidak, setuju atau tidak setuju. Yang kedua yaitu skala rating atau skala Likert. Misalnya dari angka 1 sampai 5. Yang ketiga yaitu skala diferensial semantik berdasarkan makna konotatif dari jawaban responden. Dan yang terakhir skala Q-STAR disebut juga sebagai skala urusan peringkat. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Miftahul Husni Arta yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya, untuk materi kaidah penyusunan instrumen evaluasi aspek sikap, yaitu observasi, akan saya jelaskan sendiri. Observasi adalah teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak dengan menggunakan pedoman atau lembar observasi yang berisi sejumlah indikator. Aspek yang diamati. Instrumen yang digunakan untuk observasi adalah pedoman observasi yang berupa daftar cek, yaitu checklist. Untuk kaidah penyusunan instrumen evaluasi aspek sikap selanjutnya, yaitu penilaian sikap menggunakan teknik observasi, merupakan teknik yang menggunakan lembar observasi. Dengan teknik ini, pendidik dapat mengamati dan menyusun laporan perilaku peserta didik berupa sikap spiritual dan sikap sosial. Lembar observasi sendiri terdiri dari lembar observasi tertutup dan lembar observasi terbuka. Lembar observasi tertutup merupakan instrumen yang digunakan pendidik dalam menentukan butir-butir perilaku dan indikator-indikator yang akan diobservasi. Sementara lembar observasi terbuka adalah instrumen yang digunakan pendidik untuk mencatat perilaku peserta didik secara alami. Penilaian perilaku peserta didik tidak hanya didasarkan pada hasil pengamatan langsung oleh pendidik, wali kelas, dan guru BK, melainkan mencatat informasi lain yang dianggap relevan dan valid dari berbagai sumber. Berikut merupakan tabel contoh dari penilaian observasi tertutup.
Dan selanjutnya ada tabel untuk contoh penilaian observasi terbuka. Masuk ke prosedur pengembangan instrumen evaluasi aspek pengetahuan. Pengembangan instrumen ini merupakan salah satu bentuk kompetensi penting seorang guru. Termasuk dalam kompetensi tersebut adalah kemampuan guru dalam merancang dan melaksanakan penilaian. Dalam konteks pengembangan instrumen, ini tidak dapat dilepaskan dari kompetensi profesional karena terkait dengan penugasan materi pembelajaran. Cakupan penugasan materi adalah kurikulum mata pelajaran, substansi keilmuannya, dan penguasaan terhadap metodologinya. Semua rumusan kompetensi dasar maupun indikator atau tujuan pembelajaran selalu terdiri atas proses kognitif, yaitu yang ditunjukkan dengan kata kerja operasional dan dimensi pengetahuan, penilaian atau kategori-kategori, pengembangan tindakan. Pengembangan tidaklah mungkin dilakukan tanpa penyertaan sebagaimana pengetahuan tersebut digunakan dengan beragam proses kognitif. Untuk pemateri yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Livia Susanti. Kepada Livia dipersilakan. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah kisi-kisi instrumen aspek sikap. Pelaksanaan penilaian sikap terdiri atas penilaian utama dan penilaian penunjang. Penilaian utama diperoleh dari hasil observasi harian yang ditulis di dalam jurnal harian. Penilaian penunjang diperoleh dari penilaian diri dan penilaian antar teman. Hasilnya dapat dijadikan sebagai alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Teknik penilaian yang dapat digunakan dalam bidang pendidikan sekolah dasar adalah observasi melalui wawancara, catatan anekdot atau anecdotal record, dan catatan kejadian tertentu, incidental record, sebagai unsur penilaian utama. Macam-macam kisi-kisi untuk instrumen aspek sikap yang diamati apa saja, yaitu yang pertama sikap spiritual. Sikap spiritual adalah sikap yang berhubungan atau bersifat kejiwaan. Yang kedua yaitu sikap rasa ingin tahu. Sikap atau perasaan ingin mengetahui, mempelajari segala hal yang baru dalam dan belum diketahui. Yang ketiga yaitu sikap jujur. Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Yang keempat yaitu sikap tanggung jawab. Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, alam, sosial dan budaya, negara, dan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sikap yang kelima yaitu kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Yang keenam yaitu sikap proaktif, yaitu sikap yang mengarah pada fungsi untuk ikut serta dalam pengambilan bagian dalam sebuah kejadian tertentu. Ini ada contoh sikap, ada KI 2 dan indikatornya. Sikap jujur merupakan perilaku yang didasarkan pada upaya menjaga dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya, selaras dalam perkataan dan tindakan. Kemudian indikator yang dapat kita buat sebagai calon guru nantinya mungkin dia tidak berbohong, tidak mencontek, atau mengerjakan sendiri tugas yang diberikan pendidik tanpa menciplak tugas orang lain, dan mengatakan dengan sesungguhnya apa yang terjadi atau yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Mau mengakui kesalahan atau kekeliruan, kemudian mengembalikan barang yang dipinjam atau ditemukan, kemudian mengemukakan pendapat sesuai dengan apa yang diyakininya, walaupun berbeda dengan pendapat teman. Yang terakhir itu mengemukakan ketidaknyamanan belajar yang dirasakannya di sekolah. Apabila siswa menunjukkan sikap-sikapnya yang sesuai dengan indikator tersebut, bisa dikatakan dia sudah lulus untuk sikap jujur. Kemudian yang D, penskoran penilaian aspek sikap. Untuk nilai pertama yaitu jika tidak pernah melakukan pernyataan. Untuk nilai yang kedua yaitu apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan. Untuk nilai yang ketiga yaitu apabila sering melakukan sesuai pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan. Sedangkan untuk nilai yang keempat yaitu selalu, apabila selalu dan melakukan sesuai pernyataan.
Nah, untuk petunjuk penskoran dalam aspek sikap ini, yang bisa kita buat rumus perhitungannya untuk skor akhir adalah sigma skor atau jumlah skor yang didapatkan dibagi skor maksimal dikali 4. Kemudian untuk predikat penilaian akhirnya bisa kita buat jika nilainya 90 sampai 100 itu berarti sikapnya baik sekali. Jika nilainya 80 sampai 90 itu berarti sikapnya baik. 60 sampai 80 berarti sikapnya cukup, dan kurang dari 60 berarti sikapnya kurang. Sekian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Livia Susanti yang sudah menyampaikan materi yang terakhir. Untuk selanjutnya kami akan menampilkan tugas aspek sikap yang akan disampaikan atau dijelaskan oleh saudari kami kembali, yaitu Livia Susanti. Kepada saudari dipersilakan. Baiklah, ini ada tugas yang sudah saya buat mengenai kisi-kisi penilaian aspek sikap. Saya di sini mendapatkan materi pokoknya yaitu mengenai sindrom plantae. Yang pertama dulu kita lihat dari KI pertama yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Nah, dari KI yang pertama ini ada beberapa KD yang didapatkan, yang ini sudah berdasarkan ketentuan dari Permendikbud. Yang KD 1.1 yaitu mengagumi keteraturan dan kompleksitas ciptaan Tuhan tentang keanekaragaman hayati, ekosistem, dan lingkungan hidup. Nah, dari kompetensi dasar ini kita bisa mendapatkan IPK yang yaitu menyatakan kekaguman dan kompleksitas ciptaan Tuhan dalam materi Kingdom Plantae. Untuk indikator sikapnya sendiri, kita bisa membuat peserta didik dapat menyatakan kekaguman dan kompleksitas ciptaan Tuhan dalam materi Kingdom Plantae dengan baik. Level afektifnya yaitu adalah A1. Itu dilihat dari kata kerja yang digunakan, yaitu menyatakan. Menyatakan itu terdapat pada level kognitif afektif 1. Nah, untuk instrumen penilaian sendiri, yaitu observasi dan penilaian diri yang terlampir pada halaman terakhir. Kemudian KD2-nya yaitu ada menyadari dan mengagumi pola pikir ilmiah dalam mengamati kemampuan bioproses. Untuk IPK yang digunakan bisa mengikuti arahan guru mengenai berpikir ilmiah dalam mengamati tumbuhan. Indikator sikapnya sendiri yaitu peserta didik dapat mengikuti arahan guru mengenai berpikir ilmiah dan mengamati tumbuhan dengan baik. Level afektifnya sama, yaitu A1, sedangkan untuk instrumen penilaiannya juga observasi dan penilaian diri. Untuk kompetensi dasar yang 1.3 adalah peka dan peduli terhadap permasalahan lingkungan hidup, menjaga dan menyayangi lingkungan sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama yang dianutnya. Untuk IPK-nya sendiri yaitu menunjukkan sikap peka dan peduli terhadap lingkungan hidup sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama yang dianutnya. Indikator sikap yang bisa kita buat yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap peka dan peduli terhadap lingkungan hidup sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama yang dianutnya dalam mengikuti pembelajaran materi tumbuhan. Kemudian untuk KD 1.3 tadi ada 2 IPK, IPK yang kedua yaitu menunjukkan sikap menjaga dan menyayangi lingkungan sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama yang dianutnya. Indikator sikapnya, peserta didik dapat menunjukkan sikap menjaga dan menyayangi lingkungan sebagai manifestasi pengamalan ajaran agama yang dianutnya. Untuk level afektifnya yaitu A3. Kemudian masuk kompetensi inti yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Nah, dari KI ini ada 2 indikator, 2
Kompetisi dasar yang didapatkan yang pertama yaitu berperilaku ilmiah, teliti, tekun, jujur, sesuai data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen. Berani dan santun dalam mengajukan pertanyaan dan berargumentasi, peduli lingkungan, gotong royong, bekerja sama, cinta damai, berpendapat secara ilmiah dan kritis, responsif dan proaktif dalam setiap tindakan dan dalam melakukan pengamatan dan percobaan di dalam kelas atau laboratorium maupun di luar kelas atau laboratorium. Nah, untuk IPK yang bisa kita dapatkan dari AD dan KI tersebut, yaitu untuk IPK yang pertama menunjukkan perilaku teliti, tekun, jujur, sesuai data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen. Nah, untuk indikator sikapnya yaitu peserta didik dapat menunjukkan perilaku teliti, tekun, jujur, sesuai data dan fakta, disiplin, tanggung jawab, dan peduli dalam observasi dan eksperimen pengamatan tentang tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar dengan baik. Kemudian untuk IPK keduanya yaitu menunjukkan sikap peduli lingkungan, gotong royong, bekerja sama, cinta damai, dan berpendapat ilmiah. Untuk indikator sikapnya yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli lingkungan, gotong royong, bekerja sama, cinta damai, dan berpendapat secara ilmiah dalam mengikuti pembelajaran materi Kingdom Plantae dengan baik. Nah, kemudian untuk IPK yang ke 21.3 itu bertindak secara kritis, responsif, dan proaktif. Peserta didik dapat bertindak secara kritis, responsif, dan proaktif selama melakukan pengamatan tentang tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar dengan baik. Nah, kemudian ini level afektifnya adalah A5. Nah, kemudian yang terakhir yaitu mengenai kompetisi dasar 2.2, peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan di laboratorium dan di lingkungan sekitar. IPK yang dapat kita buat adalah yang pertama yaitu menunjukkan sikap peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan di laboratorium dan lingkungan sekitar. Kemudian indikator sikapnya yaitu peserta didik dapat menunjukkan sikap peduli terhadap keselamatan diri dan lingkungan dengan menerapkan prinsip keselamatan kerja saat melakukan kegiatan pengamatan dan percobaan di laboratorium dan lingkungan sekitar selama mengikuti materi Kingdom Plantae dengan baik. Level afektifnya yaitu sama A5. Untuk instrumen penilaian, observasi, dan penilaian diri yang ada di lampiran. Inilah lampiran untuk penilaian diri. Untuk KI 1-nya bisa kita lihat di sini. Untuk mengukur KI 1, KD 1.1, IPK 1.1.1, dan level efektifnya A1 yang pertama tadi, bisa kita buat penilaian diri adalah saya bertambah yakin dengan keberadaan Tuhan setelah mempelajari biologi materi tumbuhan. Jika siswanya ternyata mengisi di 5 berarti selalu, kalau 4 sering, 3 kadang-kadang, kalau 2 jarang, dan 1 sangat jarang. Nah, ini. Kemudian untuk petunjuk dan scorannya, jika setelah mengisi penilaian diri tersebut, kita akan menjumlahkan skor akhir. Skor akhirnya dapat itu skor dibagi skor maksimal dikali 100. Nah, nanti skor yang didapatkan ini akan kita buat dalam predikat penilaian akhirnya diperoleh yaitu 90 sampai 100 baik sekali, 80 sampai 90 yaitu baik, dan 60 sampai 80 cukup, kurang dari 60 berarti sikapnya itu kurang. Untuk observasinya yaitu observasi ini kita lakukan nanti jika menjadi guru. Observasi adalah penilaian dari kita pribadi kepada siswa tersebut. Jika penilaian diri adalah siswa yang mengisinya, observasi adalah penilaian kita terhadap siswa tersebut. Ini adalah lembar observasi sikap, contoh lembar observasi sikap yang dapat kita buat. Nanti kita bisa membuat di sini nama siswanya, sedangkan untuk aspek penilaiannya di sini bisa kita buat skornya misalkan 5, 4, 5, 4. Nanti pas di akhirnya kita jumlahkan total skornya.
Nah, dari mana kita mendapatkan aspek penilaiannya itu? Nah, ini adalah aspek yang diamati. Untuk yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dapat kita lihat dari apakah dia melaksanakan kegiatan keagamaan yang dipeluknya dengan baik, mungkin rajin beribadah sesuai dengan keyakinannya. Observasinya yaitu bisa kita observasi aktivitas keagamaan peserta didik. Mungkin kita buat dalam verifikasi jurnal kegiatan. Apabila dia rutin atau tidak ada yang tertinggal, bisa kita nilai beri skor 5. Apabila rutin tidak ada melaksanakannya 20%, berarti kita kasih skornya 4. Apabila rutin dan tidak melaksanakan 40%, kita kasih skor 3. Rutin dan tidak melaksanakan 60%, kita kasih skornya 2. Dan rutin tidak melaksanakan 80%, kita kasih skor 1. Begitu juga dengan penilaian pada jenis sikap yang selanjutnya, berakhlak mulia, mandiri, menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung jawab, sikap percaya diri, menjaga kebersihan lingkungan, disiplin, berempati terhadap orang lain. Nah, nanti untuk petunjuk perskorannya, dari skor akhir yang diperoleh itu yaitu skor yang diperoleh siswa dibagi skor maksimal dikali 100. Sama dengan yang tadi, peringkat penilaiannya kita dapatkan 90-100 itu adalah baik sekali, 80-90 itu adalah baik, 60-80 cukup, dan kecil dari 60 berarti kurang. Baiklah, itulah penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Livia Susanti yang sudah menampilkan tugas mengenai aspek sikap, di mana tugas tersebut merupakan tugas yang terkait dengan instrumen evaluasi aspek sikap. Berakhirnya penampilan dan penjelasan yang disampaikan oleh Saudari Livia Susanti menunjukkan bahwa berakhir pula presentasi kita pada siang hari ini. Baik, kami dari kelompok 5, mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian kata. Kami pamit undur diri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.